Hal ini berdasarkan hadis Nabi, diantaranya Nabi berkata, ma baina nafkhataini, ma baina nafkhataini, jarak di antara dua tiupan. Kalimatnya kan di situ ada kalimat nafkhotun. Nafkhotun kalau ditasrif nafkhotun, nafkhotani atau nafkhotaini yang menunjukkan dua. Makanya kemudian jarak di antara dua tiupan berdasarkan hadis ini berarti menunjukkan dua tiupan. Jarak di antara dua tiupan adalah 40. Kata Rasulullah dari jalur Abu Hurairah menyebutkan jarak di antara dua tiupan adalah 40. Lantas kemudian para sahabat bertanya kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, arba'una yauman maksudnya adalah 40 hari? Lantas dijawab oleh Abu Hurairah, abaitu, aku enggan untuk menjawab. Lantas kemudian lantas para sahabat yang lain bertanya lagi kepada Abu Hurairah, arba'una sahran, apakah yang dimaksud adalah 40 bulan? Lantas dijawab oleh Abu Hurairah, abaitu, aku enggan menjawab. Lantas kemudian mereka para sahabat bertanya lagi, ya Abu Hurairah, apakah yang dimaksud arba'una sannah, 40 tahun? Lantas kemudian Abu Hurairah menjawab, abaitu, aku enggan untuk menjelaskan. Dari hadis ini berarti menunjukkan dua tiupan, karena terdapat kalimat jarak di antara dua tiupan. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Waqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an, ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di firman Allah itu surat Abasa, itu ayat 33 sampai ayat yang 37. Surat Abasa ayat 33 sampai 37. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza ja'atis shahhah yauma yafirul mar'u min ahlihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin syarrun yughni. Maka apabila ja'at telah datang, apabila ja'at telah datang as-sahhah, suara yang memekakkan telinga, yauma itu pada hari, yafiru akan berlari, siapa mar'u seorang, min dari ahihi saudaranya, wa ummihi atau dari ibunya, wa abihi atau dari bapaknya, wa sahibatihi dari istrinya, wa bani atau dari anak-anaknya, likulli imri'in untuk tiap-tiap masing-masing manusia atau masing-masing diri, minhum dari mereka semuanya itu, yauma idzin pada hari itu, syarrun memiliki urusan, yughni yang menyibukkannya. Surat Abasa ayat 33 sampai 37.
Kalau sebenarnya kita artikan menurut bahasa kita, maka apabila telah datang suara yang memekakan telinga, sehingga pada hari itu membuat lari seseorang dari saudaranya, atau seorang itu lari dari ibunya, atau dari bapaknya, atau dari istrinya, atau dari anak-anaknya. Karena pada hari itu tiap-tiap manusia pada hari itu memiliki urusan yang sangat menyibukkannya. Surat Abasa ayat 33 sampai 37. Kita lihat penafsirannya. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, as-sahhah, di situ kan terdapat kalimat sahhah. Itu adalah ismun min asma'i yaumil qiyamah. Berarti itu nama dari nama-nama hari kiamat. Berarti nama-nama hari kiamat di antaranya adalah as-sahhah. Kalau kita artikan menurut bahasa, sahhah itu suara yang memekakan telinga, hampir-hampir membuat tuli, ya, pekak-pekak, ya. Pengeng bahasanya ya, bahasa Jawanya pengeng, iya, suara yang membuat pengeng, ya. Pekak bahasa Indonesia, memekakan, ya. Kemudian mengadzamahullahu ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan keagungannya pada hari itu ingin memberi peringatan sekaligus mempertakuti kepada hambanya. Sehingga ada firman Allah, fa'idha ja'atis sohoh, maka apabila datang hari kiamat, itu dengan kalimat sohoh, maksudnya adalah suara yang memekakan telinga. Ini menurut Ibnu Abbas. Qala Ibnu Jarir, sekarang menurut Ibnu Jarir, la'allahu ismun linnufkhati fisyur, boleh jadi nama kiamat diambil dari kalimat sohoh. Di situ kan menggunakan kalimat sohoh karena mengambil dari kalimat nufkhat, yaitu nufkhah tu fisyur, tiupan sangkakala. Berarti kalau diambil dari kalimat sohoh boleh jadi karena ada istilah dalam bahasa keyakinan rangkaian hari kiamat terkait masalah tiupan sangkakala. Kan kita meyakini ada beberapa tiupan sangkakala yang suatu saat manusia pasti akan mengalaminya. Kalau menurut Imam Asy-Syaukani, menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah, tiupan sangkakala itu 3 kali. Ini perbedaan ulama lah terkait masalah tiupan sangkakala. Ada yang menyebutkan 3 kali, ada yang menyebutkan 2 kali. Kalau yang menyebutkan 3 kali yaitu Syekh Islam Ibnu Taimiyah, Imam Syaukani, beliau menyebutkan tiupan sangkakala itu terjadi 3 kali. Kalau menurut kemudian ulama-ulama yang lain seperti Ibnu Abbas, Qatadah, kemudian Al-Qurtubi menyebutkan tiupan sangkakala 2 kali. Kalau tiupan sangkakala yang 3 kali, yang pertama disebut dengan nufkhatun fazni, itu tiupan yang membuat manusia terkejut. Begitu malaikat peniup sangkakala meniup pertama kali, manusia terkejut, sehingga kehidupan manusia yang ada di alam semesta ini tidak beraturan. Pada saat itu, tatkala terjadi tiupan sangkakala pertama kali menurut dari Imam Asy-Syaukani dan kemudian Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah yaitu surat An-Naml ayatnya 87. Kalian lihat surat An-Naml ayat 87, maka di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu wa yauma yunfahu fisyur fafazzinga man fis samawati wa man fil ardi illa masya Allahu wa kullu atawhu dhahirina. Surat An-Naml ayat 87. Pada hari itu tatkala sangkakala ditiup, fafazzinga, di situ ada kalimat fafazzinga. Maka kalau ditasrif dalam bahasa Arab kan fazzinga
yafza'u. Nanti kemudian ada istilah fazmun. Makanya kemudian ada istilah nufkhatul fazni, tiupan sangkakala yang membuat manusia terkejut. Karena fazmun artinya terkejut. Fafazinga, maka dia terkejut. Siapa yang terkejut? Man, siapa saja. Fisamawati, makhluk yang ada di langit. Wa man fil ardi, dan makhluk yang ada di bumi. Kecuali siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah se-Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Asy-Syaukani menyebutkan tiupan sangkakala pertama disebut dengan nufkhatul fazni, tiupan sangkakala yang membuat manusia terkejut, berdasarkan surat An-Naml ayat 87. Sementara yang kedua itu nafkhatul sangiki, nafkhatul sangiki yang kedua. Kemudian yang ketiga nafkhatul ba'si wan nusyur. Yang kedua nafkhatus sangik, tiupan sangkakala yang membuat makhluk hidup mati, disebut dengan nafkhatul sangik. Kemudian yang ketiga nafkhatul ba'si wan nusyur, tiupan sangkakala yang membuat manusia bangkit dari alam barzah, kemudian digiring menuju padang mahsyar. Ini kalau menurut Imam Syaukani dan menurut se-Islam Ibnu Taimiyah terdapat tiupan sangkakala 3 kali. Tiupan yang membuat manusia terkejut, tiupan sangkakala yang membuat manusia mati, kemudian tiupan sangkakala yang membuat manusia bangkit dari alam barzah, digiring untuk menuju padang mahsyar. Ayat Al-Qur'annya yaitu surat Az-Zumar ayat 68 yang menjadi landasan bahwa tiupan yang membuat mati dan tiupan sangkakala yang bangkit dari alam barzah. Allah di sana berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufiha fisyur fasunniqa man fis samawati wa man fil ardi illa ma sya'allahu summa nufikha fihil uhra fa idahum qiyamun yumdaruna." Tatkala telah ditiupkan, yaitu sangkakala, pasongiko, maka sungguh dia telah mati. Siapa yang telah mati? Man fis samawati, apa saja yang ada di langit dan di bumi. Berarti begitu ditiup sangkakala yang kedua, maka manusia seluruhnya, apa saja yang ada di langit ataupun di bumi, makhluk semuanya mati, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Summan nufikha fihi uhra, lantas oleh Allah Subhanahu wa taala ditiup. Lantas oleh Allah Subhanahu wa taala itu ditiup dengan tiupan yang lain. Tiupan yang lain di sini berarti maksudnya tiupan yang ketiga menurut pendapat yang pertama. Itu faidahum, maka tatkala ditiup sangkakala yang ketiga, faidahum, tiba-tiba mereka qiyamun, yaitu berdiri, yumdaruna, dan mereka lantas menunggu-nunggu pengadilan Allah. Surat Az-Zumar ayat 68. Oleh karena itulah se-Islam Ibnu Taimiyah, Imam Syaukani menyebutkan tiupan sangkakala 3 kali. Kalau menurut ulama yang lain, ini ulama yang lain, ulama yang lain menyebutkan tiupan sangkakala itu 2 kali. Jadi kalau ulama yang lain menyebutkan tiupan sangkakala itu 2 kali. 2 kalinya itu terkejut, begitu terkejut langsung mati. Tiupan sangkakala yang pertama. Tiupan sangkakala yang kedua, manusia bangkit dari alam barzah. Ini kalau menurut pendapat yang kedua. Jadi pendapat pertama menyebutkan 3 tiupan sangkakala, pendapat yang kedua menyebutkan 2 kali. 2 kali pembagiannya adalah tiupan pertama manusia terkejut kemudian mati, tiupan kedua manusia kemudian dibangkitkan dari alam barzah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi. Hal ini berdasarkan hadis Nabi. Oh ya, jazakallahu bil khair. Apa-apa? Ya, jazakallahu bil khair.
Hal ini berdasarkan hadis Nabi, diantaranya Nabi berkata, ma baina nafkhataini, ma baina nafkhataini, jarak di antara dua tiupan. Kalimatnya kan di situ ada kalimat nafkhotun. Nafkhotun kalau ditasrif nafkhotun, nafkhotani atau nafkhotaini yang menunjukkan dua. Makanya kemudian jarak di antara dua tiupan berdasarkan hadis ini berarti menunjukkan dua tiupan. Jarak di antara dua tiupan adalah 40. Kata Rasulullah dari jalur Abu Hurairah menyebutkan jarak di antara dua tiupan adalah 40. Lantas kemudian para sahabat bertanya kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, arba'una yauman maksudnya adalah 40 hari? Lantas dijawab oleh Abu Hurairah, abaitu, aku enggan untuk menjawab. Lantas kemudian lantas para sahabat yang lain bertanya lagi kepada Abu Hurairah, arba'una sahran, apakah yang dimaksud adalah 40 bulan? Lantas dijawab oleh Abu Hurairah, abaitu, aku enggan menjawab. Lantas kemudian mereka para sahabat bertanya lagi, ya Abu Hurairah, apakah yang dimaksud arba'una sanah 40 tahun? Lantas kemudian Abu Hurairah menjawab, abaitu, aku enggan untuk menjelaskan. Dari hadis ini berarti menunjukkan dua tiupan, karena terdapat kalimat jarak di antara dua tiupan. Maksudnya jarak di sini adalah 40. Cuma tidak tahu apakah 40 hari, apakah 40 bulan, apakah 40 tahun. Berarti begitu sangkakala ditiup pertama, untuk ditiup kedua kalinya jaraknya 40. Cuma Abu Hurairah tidak menjelaskan apakah 40 hari, apakah 40 bulan, apakah 40 tahun. Wallahu a'lam bishawab terkait masalah itu. Abu Hurairah tidak mau menjelaskan karena mungkin disinyalir bahwa dia ragu-ragu terhadap apa yang ia sampaikan. Didengar dari Rasulullah, apakah 40 hari, apakah 40 tahun, apakah 40 bulan. Sehingga dia tidak mau menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh sahabat-sahabat Nabi. Sehingga dia ragu, sehingga dia memilih diam. Karena ini perkara sesuatu yang gaib. Tidak mungkin seorang Abu Hurairah tatkala ditanya menjawab dengan kira-kira. Kan ora mungkin. Kayaknya kira-kira sih bener 40 tahun dulu, kan ora mungkin. Itu dewek. Nek dewek lah kalau kira-kira kayaknya 40 tahun dulu sekelingan gue. Kalau mereka enggak, kalau tidak tahu pasti benar-benar dari Rasulullah, maka mending diam. Yang pasti 40. Masalah 40 hari, 40 tahun, 40 minggu, wallahu a'lam bishawab terkait masalah itu. Kemudian yang berikutnya yang menunjukkan tiupan sangkakala itu dua, itu surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tarjufu rajifah tatsbauha radifah. Kada ada panjenengan yang baca surat An-Nazi'at, di sana ada firman Allah, yauma yarjufu rajifah tatbauha radifah. Yauma pada hari itu, tarjufu akan dibangkitkan, rajifah yaitu tiupan pertama kali, tatbauha kemudian diikuti oleh tiupan pertama kali, radifah yaitu tiupan yang kedua. Oleh karena ayat inilah ulama berpendapat tiupan sangkakala dua, berdasarkan tadi dan berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab terkait masalah itu. Satu saat dengan ditanya tiupan sangkakala berapa kali? Ulama ada yang menjawab 3 kali, ada yang menjawab 2 kali. Kalau yang menjawab 3 kali, Imam Asy-Syaukani dan Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Yang menjawab 2 kali, Imam Al-Qurtubi, Hasan Basri, Ibnu Abbas, dan yang lain-lain. Cuma kalau menurut dari penjelasan beberapa kitab, agak lebih tepat yang 2 kali. Wallahu a'lam bishawab terkait masalah itu. Dan berikutnya, tadi kan menurut Ibnu Jarir. Waqala Al-Baghawi, berkata Al-Baghawi, as-sahhah
Kalimat sohoh yakni sayhatul kiamah, yaitu sayhatul kiamah, pakikan hari kiamat, pakikan hari kiamat menurut Bahawi. Sumiyat bidzalika, disebut dari kiamat dengan kalimat sohoh, lianna, karena sungguhnya suaranya itu tusohul asma'a, akan membuat memekakan telinga, karena suaranya yang keras sehingga kemudian memekakan telinga, sehingga dalam bahasa Arab kalimatnya sohoh kemudian dijadikan nama hari kiamat karena suara sangkakala demikian. Berarti kalau suatu saat sangkakala itu ditiup, suaranya memekakan telinga sehingga disebut dengan sohoh. Dan apabila tiupan sangkakala ditiup dengan suara yang memekakan telinga, manusia kira-kira kalau suatu saat ditiup seperti ini, tadi disebutkan terkejut langsung mati. Iya, terkejut langsung mati. Tapi nggak enak karena manusia yang mengalami hari kiamat itu celaka. Iya, karena manusia yang mengalami hari kiamat itu celaka. Kan kita tahu bahwasanya ya hari kiamat itu terjadi tatkala sudah tidak ada orang beriman. Nek bisa aja melu krungu sing tiupan sangkakala pertama kali. Iya, kalau kedua kita semuanya bangkit. Iya. Kalau pertama kali naudzubillah. Dan berikutnya, maksudnya juga tuballighu fi ismanniha hatta takadha tusammuha, yang maksudnya juga adalah hampir-hampir suaranya itu memenuhi pendengaran mereka, hampir-hampir suaranya memenuhi pendengaran, dan hampir-hampir membuat manusia tuli, dan betul-betul tuli. Suaranya keras sampai betul-betul membuat manusia tuli, pekak, pantas, terkejut, kemudian langsung mati. Naudzubillah, subhanaudzubillah. Ini maksud dari kalimat fa idza ja'ati sohoh. Makanya di dalam terjemahan diartikan dan apabila telah datang apa? Itu suara yang memekakan telinga. Ada yang menafsirkan menurut Ibnu Jarir yang dimaksud adalah suara sangkakala. Suara sangkakala ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan 3 kali, yaitu tiupan sangkakala yang membuat kaget, yang kedua tiupan sangkakala yang membuat terkejut, kemudian yang kedua sekaligus mati, kemudian yang ketiga tiupan sangkakala yang membuat bangkit dari alam barzah. Sementara ulama yang lain berpendapat 2, tiupan sangkakala terkejut kemudian langsung mati, kemudian yang kedua tiupan sangkakala yang membuat manusia bangkit dari alam barzah. Kalimatnya adalah fa idza ja'ati sohoh. Suatu saat panjenengan mendengar imam membaca ayat itu, berarti panjenengan membayangkan, oh ini peristiwa hari kiamat tatkala sangkakala ditiup.